kegiatan safari Ramadan di bulan suci ini. Dan saya atas nama Kepala Desa Pisangan Jaya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian yang sudah dapat hadir memenuhi undangan pemerintah desa yang tentunya difasilitasi oleh pemangku wilayah ketika RT dan RW yang ada di RW 05 ini. Agenda yang akan kita bahas adalah yang pertama, musyawarah dusun tahun anggaran 2023 dan 2024. Narasumbernya adalah DPD Desa Pisangan Jaya yang mungkin nanti akan disampaikan oleh ketua atau mewakili. Yang kedua adalah sosialisasi zakat fitrah yang akan disampaikan nanti oleh ketua FUPZ Kecamatan Cepatan. Yang berikutnya adalah sosialisasi aplikasi penginputan laporan bulanan ketua RT melalui sistem aplikasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Dadang Kasikin. Yang kedua adalah sosialisasi sistem pelayanan online yang nanti akan disampaikan oleh operator Desa Pisangan Jaya yaitu Pak Bapak Yarohim. Yang berikutnya adalah penyaluran kain sarung dan baju koko untuk ketua RW dan RT se-RW 5 dan se-RW 06. Demi lancarnya acara malam hari ini, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan secara bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang berikutnya adalah kegiatan musyawarah dusun tahun anggaran 2023 dan 2024 kepada DPD Desa Pisangan Jaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Itu yang pertama, mungkin yang akan tanya lagi. Ya, saya poin aja, artinya tadi Pak Lurah untuk mengusulkan RT masing-masing ada pembangunan yang kira-kira perlu diusulkan. Artinya untuk di Permata kan tadi sudah ini mungkin belum disahkan berbeda. Artinya itu mungkin akan RT itu menggunakan sistem digital. Jadi Bapak nanti tinggal dipahami yang akan disampaikan oleh Pak Dadang kaitan sistem laporan bulanan RT dan kaitan sistem pelayanan online yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Rohim. Untuk Pak Dadang silakan dimulai Pak. Nanti Pak Rohim yang berikutnya. baik. Terima kasih Pak RW. Ya, ini latar belakangnya yang paling belakang terbaca nggak ya? Baca ya. Kewajiban pemerintah desa Pisangan Jaya mengirim laporan bulanan tentang rekapitulasi perkembangan penduduk ke tingkat kecamatan. Ini yang menjadi latar belakangnya. Kemudian tujuannya menugaskan seluruh ketua RT sedesa Pisangan Jaya untuk melakukan pendataan jumlah penduduk di masing-masing wilayahnya secara fisik atau aktual. Kemudian pencatatan, ya kalau yang pertama tadi pendataan, yang keduanya pencatatan dalam bentuk laporan rekapitulasi perkembangan penduduk setiap bulannya, yaitu yang dibagikan dari pemerintah desa ke setiap ketua RT. Ini adalah sebagai salah satu tupoksi dari ketua RT yang mana tugasnya membantu kepala desa dalam hal pelayanan dan administrasi masyarakat. Kemudian lanjut ke target ataupun sasarannya. Seluruh ketua RT sedesa Pisangan Jaya mengetahui jumlah penduduk dan perkembangannya di masing-masing wilayahnya secara fisik atau aktualnya. Dan yang terakhir, pastikan nanti ketika sudah selesai semua
isiannya diisi sampai terkirim atau submit. Ya di sini biar seragam sudah disiapkan, jadi nanti kalau sudah terakhir sampai ke situ akan masuk ke validasi data. Apakah sudah yakin dengan jawaban yang di-input? Kalau sudah, silakan pilih ya. Kalau tidak yakin, pilih tidak. Kemudian selanjutnya atau berikutnya. Jadi nggak bakalan ada WA masuk atau SMS balasan ya, atau email balasan. Tapi lihat aja di layarnya sudah ada jawaban ini belum. Terima kasih. Data yang ada itu sudah tercatat dalam database laporan bulanan RT Desa Pisangan Jaya. Kalau sudah ada ini berarti data sudah masuk. Kalau usah khawatir, kalau usah tunggu SMS atau WA. Ya. Enggak setiap bulan harus diisi, tapi yang ini diisi ketika ada kejadian yang lahiran, yang pindah, ya, yang datang atau yang meninggal. Ini pastikan diisi biar datanya update. Suratnya akan dikirim ke email. Jadi seluruh warga Desa Pisangan Jaya sambil tidur pun bisa mengajukan surat. Jadi surat apapun yang nanti di Desa Pisangan Jaya itu akan bisa dikirim via online. Nah, kalau mau coba silakan kita buka sama-sama webnya Desa Pisangan Jaya. Udah pada tahu belum Pak webnya apa? Ini di depan ada www.pisanganjaya.desa.id. RW 6 sebelah sini, RW 5 sebelah sana boleh. Per RW. Halo Sobat BBC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di nuansa Ramadan. Hari ini kita Sobat BBC dan pemerintahan Desa Pisangan Jaya mengadakan acara Safari Ramadan, dan hari ini adalah udah hari yang kedua. Alhamdulillah, posisi untuk saat ini kita ada di Puri Tamarin, sesuai yang ada di belakang kita ya guys ya. Jadi malam hari ini tetap dihadiri dari UPZ Kecamatan Sepatan, Bapak Kepala Desa Bapak Muhammad Khotib, Bos BBC, dan juga dari LPM, DPD, tokoh masyarakat, dan juga dari RT dan RW, tidak lupa rekan saya Karang Taruna yang ikut serta. Hari ini agendanya masih sama, yaitu untuk sosialisasi, yaitu Musdus tahun anggaran 2003 dan 2024, dilanjutkan dengan yang masih kita dengar samar-samar, yaitu sosialisasi zakat fitrah dari UPZ Kecamatan Sepatan, dilanjutkan dengan nanti dari tim pemerintah desa. Nanti ada sosialisasi untuk kita guys, ini saatnya ke jenjang digitalisasi ya, untuk para Bapak RT dan RW. Semangat
Nanti BBC akan membuatkan tutorial cara pengisian yaitu dari laporan bulanan berbentuk digital. Nah, nanti apa aja yang akan kita laksanakan hari ini dan juga tutorialnya nanti ikutin saja di Bang Balok Channel. Hari ini Bang Balok Channel dan masih 3 hari ke depan tetap safari Ramadan. Pisangan Jaya maju, BBC tetap semangat. Jangan lupa guys, tonton videonya, loncengnya di tik, dan jangan lupa komen dan subscribe-nya. Love selalu dari Pisangan Jaya maju. Kenapa bikin basnya itu bikin 50 sudah wajib catat. Tapi kalau belum sampai, maka dianjurkan Bapak infak setiap penghasilan per bulannya itu 50.000. Ini SK Bupati, Pak. Ini dari Pak Bupati. Jadi Pak Bupati penghasilan menginstruksikan kepada aparatur pemerintah di bawahnya ya, yang berpenghasilan 5.420.000 kalau nggak salah, itu sudah harus mengeluarkan zakat 2,5%. Tapi kalau kurang dari itu silakan infak. Itu adalah bagian daripada kewajiban seorang muslim. Yang pertama, saya mau menjelaskan dulu mengenai latar belakang, tujuan, serta target dan sasaran. Kemudian target ataupun sasarannya, yang pertama, seluruh ketua RT sedesa Pisangan Jaya mengetahui jumlah penduduk dan perkembangannya di masing-masing wilayah RT-nya secara fisik atau aktual. Karena saya yakin tidak semua ketua RT hafal berapa jumlah warganya. Ya, mudah-mudahan seluruh ketua RT yang hadir di sini sudah hafal, begitu ya Pak RT. Kemudian yang keduanya, tertib administrasi penduduk di tingkat desa Pisangan Jaya yang dimulai dari tingkat RT dan RW. Dan yang terakhir, bisa melakukan proses input secara online, laporan bulanan, dan rekapitulasi jumlah penduduk. Ya, ini yang ketiga ini merupakan salah satu efisiensi ya, karena untuk kewajiban Pemdes melakukan laporan bulanan ke tingkat kecamatan agar lebih cepat. Kemudian laporan-laporan yang harus dilakukan setiap ketua RT, yaitu yang pertama mengenai laporan bulanan jumlah penduduk berdasarkan kategori usia, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Bentuk laporannya seperti ini, mungkin Pak RT bisa sambil dilihat bukunya. Ini sama seperti laporan tahun-tahun sebelumnya ya. Yang membedakan di sini untuk kategori usia ada yang kita simpelkan karena yang sebelumnya ada ketua RT ya, termasuk dari kami pun masih rancu, ada yang double kategori ya. Kemudian ada tambahan di bawahnya, ada barcode untuk pengisian online dan juga ada alamat linknya. Laporan bulanan yang ini berdasarkan kategori usia ini setiap bulan ada. Jadi dalam satu buku itu ada 12 lembar dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian yang kedua, laporan bulanan rekapitulasi perkembangan jumlah penduduk ber-KTP Desa Pisangan Jaya. Ya, ini ber-KTP lokal Desa Pisangan Jaya. Itu contoh formulirnya seperti ini. Ditandai POM 1 di sebelah kiri atas.
Itu adanya 1 lembar dalam 1 buku. Adapun ini diisinya setiap bulan 1 baris, ya 1 lembar ini bisa untuk 1 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu laporan bulanan rekapitulasi perkembangan jumlah penduduk ber-KTP luar Pisangan Jaya. Ya, ini contoh laporannya ya. Ini POM 2 di kiri atasnya. Ada di halaman berikutnya. Ini sama juga ya, bentuk laporannya seperti tahun-tahun sebelumnya, ada perbedaan sedikit untuk tambahan barcode dan link untuk pengisian online-nya. Kemudian yang keempat yaitu laporan penduduk lahir, datang, pindah, dan meninggal. Nah, ini yang cukup penting juga ya. Bentuk laporannya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Ini di sini yang sangat menentukan perkembangan jumlah penduduk dan rekapitulasi setiap bulannya. Oke, lanjut ke tata cara online. Ya, ini salah satu efisiensi tadi ya, dimana kalau sebelumnya harus dikumpulkan ke desa baru bisa direkap secara total. Jadi nantinya dengan adanya input online ini, laporan bulanan RT itu bisa kami rangkum dalam waktu yang lebih singkat. Ya, yang pertama tentunya yang perlu disiapkan adalah buku laporan dan juga handphone. Ya, handphonenya handphone Android. Kalau handphone Asia yang jadul mah sudah tidak bisa ya. Jadi handphone Android bisa dibuka melalui browser ataupun Google Chrome ya, yang seperti ini. Kemudian nanti ini contohnya untuk yang menggunakan browser ya, nanti bisa dilakukan scan ataupun diketik alamat linknya. Nah, di sini perlu saya sampaikan, untuk pengetikan alamat link pastikan huruf besar kecilnya ini sesuai, karena kalau beda satu kecil besarnya itu tidak sampai ke alamat yang akan dituju. Ya, untuk penginputan itu contohnya seperti ini ya. Jadi untuk laporan bulanan RT ini di sini diingatkan kembali juga apa yang perlu disiapkan, yaitu buku manual. Jadi sebelum masuk ke laporan online, sebelum masuk ke input, Pak RT di sini semua harus sudah mencatat dulu berapa jumlah-jumlah yang akan dilaporkan. Ya. Kemudian yang perlu dipastikan juga, yang bintang merah ya, yang ada tanda merah itu pastikan harus diisi, dan juga laporan sampai terkirim atau submit. Nah, kemudian lanjut halaman selanjutnya, nanti di laporan tersebut Pak RT silahkan pilih tahun, pilih bulan, dan juga wilayah yang akan diinput. Di sini sudah disiapkan menu drop down, jadi tinggal pilih-pilih aja ya, diturun ke bawah. Yang perlu diinput adalah laporan tahun 2023 mulai dari Januari sampai yang terakhir ini. Sekarang berarti di bulan April. Kemudian masuk ke, ya ini contoh drop downnya ya. Jadi pilihan RW-nya nggak perlu diketik ataupun RT-nya nggak perlu diketik, sehingga nanti penyeragaman penulisannya seragam. Kemudian ya intinya di situ di buku tinggal dipindahkan ya, pertanyaan yang ada di online ini sudah disesuaikan dengan apa yang ada di buku laporan Pak RT semua. Jadi tinggal dipindahkan berapa jumlah tadi penduduk yang usia
laki-laki usia 0 sampai 3 tahun, kemudian 3 sampai 6 tahun dan seterusnya, dilanjutkan terus sampai ke kolom yang terakhir. Nanti ada ketua RT yang sedang menjabat juga ya. Nah, ini contohnya laki-laki usia sekolah usia 18 sampai 56 yang tamat SLTP ya. Intinya pertanyaan-pertanyaan di sini sudah disesuaikan dengan apa yang ada di buku laporannya. Nah, ini yang terakhir, nanti ada kolom atau pertanyaan untuk validasi data sudah sesuai atau belum. Kalau sudah ya, nanti akan masuk ke kolom kirim atau submit. Tapi ketika tidak yakin atau belum yakin, dipilih tidak, nanti akan kembali ke halaman awal dengan jawaban yang sudah diisikan tadi. Tinggal mana yang masih ragu, Pak RT tinggal direvisi atau tinggal diganti. Nah, laporannya pastikan sampai ada halaman ini ya. Terima kasih. Data yang Anda input sudah tercatat dalam database laporan desa Pisangan Jaya. Ya, jadi sampai laporannya terkirim nanti ada keterangan seperti ini. Kemudian untuk laporan rekapitulasi perkembangan jumlah penduduk berKTP Desa Pisangan Jaya, di sini langkah-langkahnya kurang lebih sama, bisa menggunakan browser ataupun Google Chrome. Yang membedakan hanya alamat dan barcode-nya yang perlu diketikkan. Untuk warnanya yang rekapitulasi 1 yang berKTP Desa Pisangan Jaya ini saya warnain hijau, jadi biar membedakan ya. Yang perlu disiapkan laporan bulanan yang POM 1. Jadi nanti tinggal dipindahkan juga sama apa yang perlu diisikan, tinggal diketik saja. Yang terakhir nanti sama ya, setiap laporan pasti ada kevalidasi data biar lebih meyakinkan Pak RT semua dengan data yang sudah diinputnya. Kemudian pastikan sampai terkirim. Dan setiap laporan yang sudah masuk terkirim nanti ada form ini ya, paling belakangannya, yaitu data yang Anda input sudah tercatat dalam database desa. Jadi Pak RT nggak perlu nunggu WA balesan atau email balesan, sudah ada halaman ini berarti laporan Pak RT sudah masuk, seperti itu. Nanti dari operator desa juga akan menginformasikan setiap bulannya siapa-siapa ketua RT wilayah mana yang sudah melakukan laporan atau belum, seperti itu ya. Untuk yang POM 2 kurang lebih sama juga, hanya yang membedakan tadi ya untuk alamat link dan juga barcode-nya. Nah, saya loncat langsung ke POM yang keempat, yaitu laporan penduduk lahir, datang, pindah ataupun meninggal. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sangat perlu karena ini yang menentukan jumlah perkembangan atau ya pengurangan penduduk dalam setiap bulannya. Ini di sini sama juga yang perlu diinput mulai dari wilayah RT RW-nya. Kemudian yang sangat penting di sini adalah NIK. Ya, setiap warga pasti nanti mempunyai NIK, ya ini yang perlu diinput oleh Pak RT semua. NIK-nya yang akan dimasukkan itu kategori apa, ya dimulai dari NIK-nya dulu.
Nah, kemudian untuk tata cara pengisian tanggal di sini saya jelaskan karena dari pengalaman ada beberapa orang yang kesulitan mengisi tanggal ketika mengisi tanggal lahir itu tahun yang misalnya di 1980 sekian. Untuk pemilihan tahun di sini Pak RT tinggal ketik tahunnya yang kecil ini ya, ketik kecil tahun yang kecil itu nanti akan muncul tahunnya dulu. Ketika tahun ini udah muncul baru nanti masuk ke tanggal dan bulan yang dikehendaki untuk diinput. Jadi nggak usah pilih per lembar geser-geser ya, jadi bisa langsung loncat ke tahun yang dimaksud. Kemudian untuk pengisian alamat juga di sini sudah kami siapkan, sudah dilengkapi semua alamat di perkampungan ataupun di Perum ya. Di sini tinggal pilih saja sehingga nanti ketika laporan jadi itu sudah standar penulisannya, nggak ada yang disingkat-singkat. Kemudian ya rata lah standar ya. Nah, di sini untuk yang laporan lahir, datang, pindah ataupun meninggal, di keterangannya dipilih ya, sama pilihannya tinggal diturunkan saja. Ini yang harus dipastikan kategorinya apa keterangannya, lahir, pindah masuk, datang, pindah keluar ataupun meninggal. Ya, di situ nanti kalau misalnya lahir akan menambahkan NIK yang sudah diinput tadi. Kalau misalnya keluar ataupun meninggal akan menonaktifkan NIK yang ada di database desa. Yang selanjutnya halaman validasi ya, sudah yakin tinggal ya, kemudian dikirim berikutnya dan sampai terkirim. Ya, jadi sekali lagi untuk laporan ini adalah salah satu bentuk efisiensi dari pihak Pemdes untuk menyampaikan laporan selanjutnya ke tingkat kecamatan, dan setiap bulan nanti kami tunggu laporannya setiap maksimal tanggal 5. Tanggal 5 Pak RT sudah harus melaporkan yang laporan bulanan tadi, tingkat usia, kemudian rekapitulasi yang berKTP Desa Pisangan Jaya ataupun yang luar, kemudian yang POM terakhir ini jika ada ya, karena kalau yang ini kemungkinannya nggak setiap bulan ada ya, jadi kalaupun tidak ada ya dilewat saja. Cuman yang 3-nya tadi itu wajib setiap tanggal 5 maksimal sudah kami terima. Oke, mungkin itu saja yang perlu disampaikan mengenai tata cara pengisian. Terima kasih kepada operator kita. Cukup kita berikan aplaus yang meriah buat dua operator kita. Karena apalah artinya seorang kepala desa manakala tidak didukung oleh perangkat desanya. Kepala saya satu, masyarakatnya puluhan ribu, maka dari itu semua saya kumpulkan, saya rumuskan apa yang pernah saya sampaikan kaitan visi seorang Bang Balok. Ini adalah bagian daripada wujud visi dari seorang Bang Balok ketika mencalonkan sebagai kepala desa Pisangan Jaya. Kalau bapak-bapak masih ingat, yang pertama adalah transparansi anggaran yang sering saya sampaikan pada saat sosialisasi. Yang kedua adalah menertibkan administrasi. Yang ketiga adalah meningkatkan SDM masyarakat desa. Yang keempat adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur baik di pemukiman maupun di perumahan. Selama berjalan 3 tahun
dusun ini semuanya sudah kami lakukan bersama-sama pemerintah desa, staf desa, kepala dusun, RW dan RT. Kaitan visi atau rencana yang saya sampaikan ketika saya mensosialisasikan pada saat mencalonkan diri sebagai kepala desa Pisangan Jaya, bisa dilakukan secara langsung oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu tinggal kita berpikir mau ngapain lagi kita ke depan agar seluruh masyarakat desa, ketua RT, RW, kepala dusun, saya meyakini akan jelas perubahannya lebih signifikan manakala sistem ini sudah kita Nama laksanakan. saya Bapak Andrian Pranoto, Ketua RW 013 Baru Gori Tamarin. Kami mengucapkan terima kasih buat pada Bapak Lurah. Ya, selama ini sudah ada peningkatan banyak juga Pak dari bantuan dari Bapak Lurah dan staf desanya. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bapak Lurah kita. Alhamdulillah. Dilanjut RT 02. Tangerang Gembira, Selatan Pisangan Jaya maju. Untuk tahun ini di 2023 Desa Pisangan Jaya sudah mulai ada gebrakan dari sistem yang manual ke digital. Terima kasih Pak Lurah dan para aparatnya yang sudah memberikan satu motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan ini langkah awal yang baik buat kita. Kan drop down, jadi Pak RT tidak usah ketik lagi, tinggal pilih aja menu drop downnya RW mana yang dimaksud ataupun RT mana yang dimaksud, ya sambil dipastikan jangan sampai salah pilih karena takutnya jempolnya kegedean gitu ya, jadi salah pilih, harusnya RT 2 kepencetnya RT 3 gitu, seperti itu ya. Yang ada di buku yang sudah Pak RT isi tinggal dipindahkan. Laki-laki usia 0 sampai 3 tahun, perempuan dan seterusnya ya, itu dipastikan diisi. Kalau nggak ada isian atau jumlahnya kosong, diisi angka 0, nggak bisa dilewat. Ini yang tadi saya maksud. Kalau dilewat nanti begitu ditekan berikutnya nggak mau maju-maju, tetap di situ ya, dan akan ada notifikasi merah atau catatan merah di situ mana yang belum terisi. Tinggal diisi aja angka 0. Kemudian setelah terisi semua ya, nanti halaman menjelang akhir ada halaman validasi data. Kalau Pak RT sudah yakin tinggal jawab ya, berikutnya, kemudian kirim. Kalau belum yakin ya tinggal pilih tidak, kemudian berikutnya. Nanti akan kembali ke halaman paling awal. Kalau halaman paling awal tadi sudah mengisi, jawabannya masih ada, nanti tinggal Pak RT edit mana yang tadi dirasa belum yakin. Kalau sudah dikirim nanti ada halaman seperti ini
Terima kasih, data yang Anda input sudah tercatat dalam database laporan bulanan RT Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan. Kalau sudah muncul ini, Pak RT nggak usah khawatir, berarti laporannya sudah masuk ke database desa. Nggak usah nunggu SMS balesan, nggak usah nunggu email atau WA. Jadi sudah ada halaman yang ini, berarti sudah masuk ke laporan kami. Oke, lanjut untuk yang laporan bulanan rekapitulasi perkembangan jumlah penduduk Desa Pisangan Jaya. Itu langkahnya sama seperti yang tadi ya, melalui browser ataupun Google Chrome di handphonenya, atau kalau di laptop, di komputer juga sama bisa ya, nanti tampilannya lebih besar aja seperti itu. Tinggal pilih barcode-nya sesuai yang ada di halaman yang akan dilaporkan, atau diketik alamatnya tadi, alamat linknya. Nah, ini untuk rekapitulasi satunya, penduduk berKTP Desa Pisangan Jaya. Sama ya, kecuali yang nomor satunya, laporan mana yang harus disiapkan. Nah, ini Pak RT tolong teliti ya, biar nggak salah laporan. Tahun laporan, bulan laporan, RT, wilayah, ini sama. Selanjutnya sama, ada halaman validasi juga, dan laporan ketika laporan Pak RT sudah terkirim. Kemudian yang POM 2 saya skip karena sama juga ya. Saya lanjut ke laporan penduduk lahir, datang, pindah, meninggal ya. Untuk laporan yang ini langkah awalnya sama ya, melalui Google Chrome ataupun browser. Barcode-nya pastikan yang di-scan benar atau alamatnya. Nah, untuk yang ini nanti ada saya kasih catatan. Biasanya pada saat pengisian tanggal ya, ada beberapa kasus itu susah atau lama ngisinya katanya. Nah, ini di sini saya mau jelaskan, ketika mengisi tanggal atau mencari tahun, Pak RT ketik tahun ininya nih ya, tahun yang tulisan kecil ini diketik, nanti akan muncul seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini, tinggal pilih tahunnya ya, di scroll ke atas atau digeser ke atas bawah, baru di set bulan dan tanggal yang dimaksud. Untuk alamat di sini sudah diseragamkan, jadi Pak RT nggak usah ngetik terlalu banyak ya. Alamatnya biar lebih seragam juga, karena seringkali kalau diserahkan ngetik masing-masing beda-beda ya. Jadi biar seragam, udah kita siapkan drop down-nya, tinggal Pak RT pilih. Cuman dipastikan teliti, jangan sampai salah pilih. Berikutnya sama, ada halaman validasi. Nah, di sini untuk laporan bulanan yang ada kasus kelahiran, pindah ataupun meninggal, tinggal dipilih di keterangannya ini apa ya. Di sini ada pilihannya lahir, datang atau pindah masuk ya, pindah keluar ataupun meninggal. Tinggal itu yang dipilih, dipastikan. Ketika pilihan Pak RT pindah keluar, berarti nanti secara otomatis di database desa NIK yang dimaksud tadi yang diinput akan dinonaktifkan. Berarti sudah tidak ada di Desa Pisangan Jaya lagi secara fisik maupun secara database-nya. Ataupun ketika ada kelahiran ya, berarti ada tambahan, nanti database desa juga akan update, nambah. Ya, sama untuk laporan, pastikan sampai ada halaman terakhir ini. Terima kasih, data yang diinput sudah masuk database desa. Baik, kurang lebih seperti itu
untuk tutorial ataupun tata cara pengisian laporan bulanan RT ke pihak Pemdes, nanti diharapkan setiap bulannya itu maksimal tanggal 5 sudah melakukan penginputan online ini. Karena nanti ketika tanggal 5 tersebut kami akan melakukan rekap juga ya dari seluruh RT, 75 RT di Desa Pisangan Jaya untuk menjadi laporan ke tingkat kecamatan. Ya, jadi setiap tanggal 5 ya Pak RT ya, nanti dipastikan diinput. Nanti akan diinfokan di grup internal RT ataupun di grup info desa ya, nanti akan diinfokan. Kalau ada nomor WA Pak RT yang belum masuk grup, tolong Pak RW nya bantu ngecek Pak RW, nanti diinfokan ke kami biar dimasukkan ke dalam grup tersebut. Nanti dari kami juga setelah tanggal 5 akan menginformasikan RT mana yang sudah masuk laporannya dan RT mana yang belum, biar tahu seperti itu. Baik, seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mustafa, saya Ketua RW 11 Perum Gardenia Sepatan. Saya mau nanya Pak, ini setelah kita isi, bagaimana cara kita mengecek lembaran kita telah benar? Apakah bisa kita cek di resumenya tadi, bisa melihat terus apa keluaran resume ikhtisar laporannya atau tidak? Itu aja pertanyaan saya, biar kalau kita udah bikin bener nih kan gitu maksudnya begitu. Ya, saya jawab bisa. Ya. Nanti di halaman terakhir di laporan bulanan ini yang seperti ini ya. Ini ada 3 link Pak RT bisa klik. Yang paling atas lihat jawaban sebelumnya. Nah, itu yang diklik nanti akan mengulang ke halaman awal. Jadi isiannya sudah benar apa belum ya, Pak RT juga bisa ngecek. Tapi ngeceknya di handphone yang sama, nggak bisa hasil inputan RT 01 ya dicek oleh Pak RW, nggak bisa. Jadi orang yang bersangkutan yang bisa ngeceknya seperti itu. Kemudian kalau misalnya ternyata ada salah nih, harusnya 20, tadi kepencetnya 28 misalnya ya, seperti itu. Berarti tinggal nanti yang kedua ini, edit jawaban Anda, seperti itu ya. Kalau yang ketiga ini untuk apa? Kirim jawaban lain. Nah, ini untuk yang tadi ya, yang kami tunggu kan laporan dari bulan Januari. Kalaupun sama isinya ya nggak masalah ya, misalnya nggak ada perpindahan penduduk ataupun nggak ada pengurangan. Setelah masuk selesai jawaban yang bulan Januari selesai, langsung kirim jawaban lain. Jadi Pak RT nggak usah scan lagi, nggak usah ketik linknya lagi. Jadi akan kirim jawaban lain, akan masuk ke halaman awal dengan form yang kosong. Seperti itu Pak Mustafa. Jelas? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Desa Pisangan Jaya, Bapak Muhammad Khotib beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua RW 1 sekaligus tuan rumah Bapak Abdul Rahman atau yang biasa kenal kita RW Duy. Meningkatkan acara selanjutnya yaitu sambutan dari tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ya, lanjut. Nanti ketika sudah masuk halaman pertama yang ini ya, dan jenis kelamin. Di sini Pak RT diingatkan lagi hal yang perlu disiapkan untuk melakukan proses pengisian laporan bulanan secara online ini, yaitu nomor 1, laporan manual bulanan RT berdasarkan usia tingkat pendidikan dan desa, yaitu bukunya. Nah, di sini untuk pengisian nomor NIK ini yang biasanya ada kekeliruan atau ada kesalahan ya. Pastikan nomor NIK yang diinput itu benar, karena nanti ketika Pak RT menginput tentang kematian, NIK tersebut di database desa akan dinonaktifkan, jadi nggak dihitung lagi ya. Atau ketika ada yang lahir, NIK-nya pastikan benar juga, nanti akan masuk ke database desa juga sebagai penambahan ya. Jadi nggak sulit, cuman ada beberapa orang yang kadang nggak tahu bagaimana cara yang cepatnya. Jadi dipilih dulu tahunnya di atas ini, nanti akan muncul tahun seperti ini, tinggal dipilih dan masuk ke bulannya yang dituju. Terus untuk pengisian alamat di sini sudah distandarkan ya, biar pengisiannya Pak RT nggak usah lama-lama ngetik ya, dan seragam nantinya. Sini tinggal dipilih aja alamatnya sesuai dengan ya yang dimaksud. Nah, tadi kayaknya mah ada ngantuk kayak gimana? Padahal kopi mau udah 12, saya lihat sendiri tadi. Sebenarnya mas saya ngerti, cuma ya biasa aja biar rame. Ya kan saya boleh ini mah, nggak ada standar. Oke, saya dari ini ya. Tadi kan baru percobaan, maka kita akan yang benerannya. Tangerang, Sepatan, Pisangan Jaya, Lurah Bolong. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Jarobelen gitu, Jarobelen. Maju. Jarobelen katanya dulu udah pernah maju. Iya. Dulu. Dari belakang kita mendorong, udah selanjutnya mah gitu. Kita ngomong di depannya, kita paham, pintar, murahnya semangat lagi. Kita ngeloyo. Pisangan Jaya dan RW Endu yang telah menyediakan tempat dan hidangannya. Terima kasih banyak sebesar-besarnya. Pada malam ini kita akan mengadakan acara mustus ini yang tujuannya itu untuk menyerap aspirasi dari warga Dusun 1 tentang terkait anggaran dana desa tahun 2024 di wilayah Dusun 1 itu. Dan dengan adanya diadakan tujuan ini, yaitu mengidentifikasi potensi permasalahan di lingkungan dusun yang mencakup bidang ditahlil tempatkan RT dan RW nanti akan dipersentasekan siapa saja yang penyetornya tertinggi di tingkat RT berdasarkan persentase jumlah penduduk, maka akan dikasih reward 1 juta rupiah. Yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Haris, dimohon kesediaannya untuk membacakan doa. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an syahadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin dan syakirin hamdan ta'ini hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama
ينبغي للزلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.